Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Linda Rahmani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3E Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini saya akan membahas seputar media pembelajaran, lebih tepatnya pembuatan media presentasi. Nah, sebelumnya, apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses penyampaian materi dari guru kepada siswa. Salah satu media yang digunakan oleh guru dalam penyampaian informasi materi pembelajaran yaitu menggunakan media presentasi. Lalu, apa itu presentasi? Jadi, presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak. Tapi presentasi ini berbeda dengan pidato. Pidato itu lebih sering dilakukan oleh para pejabat yang membawakan soal politik, sedangkan presentasi itu lebih sering dilakukan pada acara bisnis atau promosi. Dalam proses pembuatan presentasi, biasanya orang-orang itu menggunakan program yang bernama Microsoft Office PowerPoint. Program ini itu sudah sangat terkenal dan populer di berbagai kalangan karena biasanya program ini itu sudah terinstall di komputer masing-masing. Jadi, ini memudahkan semua orang untuk bisa membuat presentasi. Selain itu, Microsoft PowerPoint juga dilengkapi dengan berbagai macam fitur, yaitu seperti pemilihan tema atau template dari gambar yang akan digunakan dalam presentasi. Yang kedua itu ada berbagai font, ada berbagai animasi, dan masih banyak tools-tools lainnya yang tersedia di dalam Microsoft Office PowerPoint. Adapun beberapa prinsip yang harus diingat dalam mengembangkan media presentasi sebagai media pembelajaran. Yang pertama, harus diingat bahwa media presentasi hanya digunakan atau hanya berfungsi sebagai alat bantu guru dalam mengajar, tapi bukan sebagai bahan ajar yang akan dipelajari secara mandiri oleh siswa. Selanjutnya, media presentasi itu kurang cocok digunakan dengan bahan ajar yang bersifat pengayaan, karena berbeda dengan program multimedia interaktif. Oleh karena itu, penjelasan atau materi yang disebutkan di dalam presentasi hanya disebutkan secara garis besar, tidak secara detail. Karena penjelasan secara detail akan disampaikan oleh guru sebagai penyajinya. Prinsip yang kedua yaitu mempergunakan secara maksimal fitur-fitur yang terdapat di dalam program Microsoft Office PowerPoint, seperti menampilkan gambar, memasukkan teks, menampilkan animasi, dan juga unsur-unsur audio visual. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebenaran materi dan kemenarikan dalam penyajian presentasi. Jadi, materi yang disajikan itu harus benar substansinya, harus jelas. Dan dalam penyajian materinya itu harus disajikan secara menarik agar siswa yang melihatnya itu dapat tertarik untuk melihat dan mempelajari materi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada beberapa teknik atau cara yang bisa kita lakukan dalam menyajikan presentasi yang menarik. Yang pertama, itu pilih font atau jenis huruf yang memiliki tingkat keterbacaannya tinggi gitu. Misalnya kita bisa menggunakan jenis font Arial, Tahoma, atau Verdana. Dan jangan lupa juga gunakan ukuran huruf atau font size sebagai isi materinya itu ukurannya sekitar 17-20. Sedangkan untuk subjudul itu kita bisa menggunakan ukuran 28 dan untuk judul kita bisa menggunakan ukuran 30. Selanjutnya, yang kedua, itu untuk memperjelas dan memperindah tampilan, gunakanlah variasi warna, gambar, dan animasi pada slide yang akan ditampilkan.
Yang ketiga, itu area tampilan frame atau slide yang ditulis jangan melebihi ukuran dari 16 x 20 cm. Yang keempat, usahakan dalam satu frame atau slide tidak memuat lebih dari 8 teks. Nah, selanjutnya yang kelima, itu dalam satu frame usahakan hanya berisi satu topik atau subtopik pembahasan. Yang keenam, yaitu selalu memberi judul pada setiap slide atau frame atau juga pembahasan agar siswa dapat mudah memahami maksud dari presentasi tersebut. Yang ketujuh, yaitu perhatikan komposisi warna, keseimbangan tata letak gambar, dan juga penggunaan animasi. Juga keharmonisan dan kekontrasan pada setiap tampilan itu sangat penting dalam media untuk presentasi. Selanjutnya, yang kedelapan, yaitu variasi warna dalam pembuatan presentasi itu sangat diperlukan. Tapi harus diingat juga dalam prinsip kesederhanaannya. Artinya dalam pembuatan presentasi itu kita memerlukan variasi warna, tetapi jangan terlalu ramai, karena jika presentasi itu terlalu ramai akan mengganggu pesan yang akan disampaikan. Jadi boleh menggunakan variasi warna dan berbagai gambar, tapi harus diingat juga prinsip kesederhanaannya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.